Siap, beri salam. Selamat pagi semuanya anak-anakku. Apa kabar hari ini? Baik, Ibu. Baik. Sudah berdoa? Belum. Mari kita semua berdoa dulu ya. Yang membawakan doa. Saya Bu. Ibu dan teman-teman, karena kita menyiapkan hati dan batin kita untuk berdoa. Dan izinkan saya membawakan doa ini secara kehadiran dalam nama Bapa, nama Putra Puji kita sebagai masa dalam nama Bapa. Silakan duduk anak-anakku semua. Siapa yang tidak hadir hari ini? Kalista, kenapa dia? Sakit. Sudah berkunjung? Sudah. Dia sakit apa? Diare. Kita doakan dia semoga cepat sembuh ya. Selain Kalista masih ada? Tidak. Baik anak-anakku semua, sebelum kita mulai dengan pembelajaran kita hari ini, pertama-tama membuat suatu kesepakatan dalam kelas ini, ya. Yang pertama, menghargai ketika teman berbicara. Anak-anak semua sepakat? Sepakat. Menjaga ketenangan kelas, sepakat? Sepakat. Bekerja sama dalam kelompok, sepakat? Sepakat. Toleransi, sepakat? Sepakat. Baik, ini sudah sepakat ya, berarti tidak ada yang melanggar. Ya. Baik, untuk itu anak-anakku semua, sekarang kita akan awali kegiatan pembelajaran kita hari ini dengan pertama tujuan pembelajaran. Putri. Yang pertama, peserta didik mampu menganalisis struktur dan kaidah kebahasaan teks prosedur. Dan yang kedua, peserta didik dapat menyusun teks prosedur sistematis dan runtut sesuai dengan tujuan yang diinginkan. Iya. Untuk memperdalam tujuan pembelajaran ini, anak-anakku semua, Ibu akan tayangkan sebuah video. Mari kita saksikan video. Oke, terima kasih. Anak-anakku semua sudah menonton? Sudah, Ibu. Sudah menonton videonya ya. Menyenangkan atau tidak? Menyenangkan. Ibu ada siapkan beberapa pertanyaan. Alat dan bahan apa yang digunakan dalam video pembelajaran tadi? Parang, pisau, baskom, kompor, minyak dan penyedap rasa, terus pengiris. Baik, kita beri aplaus. Selanjutnya, bagaimana proses pembuatan video pembelajaran? Ya. Siapkan alat dan bahan, kemudian kupas pisangnya. Pisang dicuci dengan garam, iris pisang sesuai selera. Iya, baik, kita beri aplaus. Oke, baik anak-anakku semua, sudah menjawab video tadi. Nah, sekarang kita lanjut tentang materi kita hari ini, teks prosedur ya. Nah, teks prosedur itu teks yang berisi langkah-langkah mengerjakan sesuatu yang dijelaskan secara berurutan seperti dalam video tadi. Nah, dalam teks prosedur ini kita kenal ada 3 macam teks prosedur. Yang pertama, teks prosedur membuat sesuatu. Nah, di sini Ibu kasih contoh cara membuat kolak pisang. Nah, cara membuat kolak pisang ini ada alat dan bahannya. Putri, alat-alat yang disiapkan di sini kira-kira? Yang pertama, baskom, pisau, panci, pisang, kacang hijau, mutiara, air mineral, gula merah, gula pasir, dan santan kelapa. Oke, baik. Yang berikutnya, teks prosedur berisi informasi.
Nah, dalam teks prosedur yang berisi informasi, di sini Ibu kasih contoh membuat link WA. Ya, bagaimana? Yang pertama, ketik https WA.me dalam kurung nomor telepon di smartphone kamu. Yang kedua, pastikan nomor telepon yang ditulis lengkap dalam format internasional. Yang ketiga, perlu diingat, hilangkan angka 0, tanda kurung, atau strip ketika menambahkan nomor telepon dalam format internasional di link WA. Oke, selanjutnya dalam teks prosedur yang ketiga itu tentang teks prosedur tentang cara membuat sesuatu. Nah, di sini Ibu kasih contoh cara mencuci tangan yang benar. Ya. Nah, untuk itu dalam teks prosedur itu kita mengenal ada 3 struktur teks prosedur. Yang pertama tujuan. Tujuan yang pertama berisi bagian pengantar yang akan menjelaskan teks prosedur. Nah, yang kedua ini dia berbicara tentang langkah-langkah yang kita jelaskan secara terperinci. Yang ketiga, penegasan ulang atau penutup. Dalam penegasan ulang atau penutup ini, dia berbicara tentang manfaat yang dicapai jika petunjuk atau langkah-langkah dalam teks prosedur tersebut dilakukan. Nah, kemudian dalam teks prosedur kita mengenal ada unsur-unsur kebahasaan. Dalam unsur-unsur kebahasaan, yang pertama menggunakan kalimat imperatif. Ya, menggunakan kalimat imperatif. Dalam menggunakan kalimat imperatif, itu yang pertama, kalimat imperatif ini adalah kalimat perintah. Nah, dalam penggunaan kalimat perintah, itu biasanya diakhiri dengan partikel kan dan la. Salah satu contohnya, tuangkan, ambilkan, atau tuanglah, ambillah. Ini kata kerja perintah dan diakhiri dengan partikel. Ada 2 partikel, yaitu partikel kan dan la. Selanjutnya menggunakan kalimat interrogatif. Kalimat interrogatif itu kalimat mengajak dalam bentuk pertanyaan. Nah, Ibu ambil contoh salah satunya. Ayolah kita tuangkan adonan ini di wajan. Kita mengajak seseorang untuk bekerja. Ketiga, menggunakan bilangan berurutan. Nah, bilangan berurutan atau angka yang menunjukkan urutan. Nah, di sini salah satu contohnya seperti kita menggunakan 1 sendok teh. Nah, kita lanjut menggunakan konjungsi. Menggunakan konjungsi. Konjungsi ini kata penghubung. Nah, kata konjungsi yang kita gunakan dalam teks prosedur itu adalah sesudah, sebelum, kemudian, dan lalu. Kemudian dalam teks prosedur itu kita memahami langkah-langkah menyusun teks prosedur kompleks. Yang pertama, menginventarisasi macam-macam kegiatan yang pernah atau biasa dilakukan. Yang kedua, menentukan tema kegiatan. Kita harus tentukan dulu tema kegiatan kita. Kemudian selanjutnya, kita membuat kerangka dalam bentuk topik-topik kegiatan secara garis besar. Kita buat kerangka besarnya. Selanjutnya mengumpulkan bahan-bahan. Kita kumpulkan kira-kira bahan-bahan apa yang akan kita butuhkan. Terakhir kita mengembangkan kerangka menjadi sebuah petunjuk yang jelas dan lengkap. Nah, itu sudah selesai. Kita kembangkan kerangka menjadi sebuah petunjuk yang jelas dan lengkap. Ini merupakan langkah-langkah menyusun teks prosedur yang kompleks. Anak-anakku semua, kira-kira sampai di sini sudah paham materi tentang teks prosedur ya. Dan dalam materi teks prosedur ini, kembali Ibu ulangi bahwa yang pertama teks prosedur itu teks yang berisi langkah-langkah mengerjakan sesuatu. Yang kedua, dalam teks prosedur itu terdapat 3 macam teks prosedur. Yang pertama,
membuat sesuatu, yang kedua teks berisi sesuatu, itu berisi informasi tadi. Kemudian yang ketiga teks membuat sesuatu. Selanjutnya dalam teks prosedur itu memiliki 3 struktur. Bagian yang pertama itu tujuan, yang kedua langkah-langkah, yang ketiga penutup. Kemudian dalam teks prosedur ada unsur-unsur kebahasaan. Unsur-unsur kebahasaan itu yang pertama, yang kita kupas pertama tentang kata kerja imperatif, yang kedua kalimat interrogatif, kalimat bilangan urutan, dan kata penghubung atau konjungsi. Ini hal penting yang perlu kita ketahui bersama dalam teks prosedur. Anak-anakku semua, mari kita bentuk kelompok ya. Mari kita bentuk kelompok. Nah, di sini Ibu ada siapkan 5 kelompok. Ibu ada siapkan 5 kelompok. Yang pertama video, yang kedua gambar, yang ketiga teks, keempat gambar, 5 teks. Untuk itu saya bagikan kelompok 1 video. Oke, yang ini nanti videonya Ibu kirim di grup WA ya. Kelompok 2 gambar ya. Baik, gambarnya Ibu sudah siapkan di sini. Nanti anak-anakku sendiri lihat ya. Kelompok 3 ini teks ya. Ya, teksnya Ibu sudah siapkan juga di sini, ada yang bagian belakang teksnya. Bagian kelompok 4 gambar juga ya. Ya, baik, di sini Ibu juga sudah siapkan gambarnya. Nanti anak-anakku semua lihat di dalam gambar ini ya. Oke, kelompok 5 teks Ibu sudah siapkan, ada di belakang. Oke, anak-anakku semua, waktu diskusinya 15 menit ya. Ya, bagaimana?
Sudah, Ibu. Ayo. Gimana? Sudah? Di sini? Sedikit lagi. Di sini? Semangat ya. Di sini? Sudah. Di sini sudah. Di sini? Sudah, Ibu. Sudah. Di sini lagi sedikit. Di sini juga lagi sedikit. Bagaimana di sini? Sudah juga, berarti sudah 3 kelompok yang sudah sekali. Nah, kita menunggu 2 kelompok yang kasih kerja ya. Sudah juga, masih 1. Sudah. Oke, berarti masing-masing kelompok sudah selesai ya. Ya, Ibu. Baik anak-anakku semua, sudah selesai semua? Sudah, ya, Ibu. Oke, sudah selesai semua. Baik, mari sekarang kita semua berdiri dulu. Ini ya. Capek? Capek. Oke, kalau capek mari kita ice skating dulu. Nanti ikuti apa yang Ibu tunjukkan di sini. Ya, apa yang Ibu tunjukkan di sini. Tetapi berlawanan. Berlawanan. Contoh Ibu berlawanan dengan sebutan Ibu. Jadi contoh Ibu katakan kepala, tapi nanti Ibu pegangnya di pundak, ya. Nah, nanti di situ, ya, yang benarnya kepala, ya. Bisa paham? Bisa. Bisa ya. Oke, siap? Siap. Berarti yang pertama kita latihan konsentrasi, ya. Kita latihan konsentrasi. Baik. Kepala, mata, kepala, hidung, lutut, kepala, pundak, lutut, kaki, lutut, kaki, lutut, kaki, kepala, pundak, lutut, kaki, lutut, kaki, kepala, pundak, lutut, kaki, pundak, kepala, pundak, kaki. Nah, ada yang salah. Baik. Berarti ada yang tidak konsen, dia salah. Baik anak-anak semua, silakan. Masing-masing kelompok sudah siap ya? Sudah, Ibu. Oke. Baik, kelompok 1 bagaimana? Sudah siap? Sudah, Ibu. Sudah. Baik, kelompok 1 maju untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompok mereka. Waktunya mulai dari sekarang. Selamat pagi Ibu Guru dan teman-teman. Selamat pagi. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Sebelumnya kami akan memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Salma. Saya di sini sebagai moderator.
akan berikan kesempatan kepada teman saya. Oke baik teman-teman, jadi dari video yang kami nonton yang telah Ibu kirimkan di grup WA, kami dapat mengambil kesimpulan bahwa ada dua proses cara membuat ayam goreng tepung crispy. Jadi di sini proses yang pertama adalah menyiapkan bahan dan proses yang kedua adalah cara membuatnya. Baik, pada teman saya persilakan untuk menjelaskan. Bahan yang digunakan 500 gram ayam potong sesuai selera, 1 sendok makan tepung maizena, 1 butir telur, 4 siung bawang putih, 5 sendok makan tepung terigu, garam, merica, dan penyedap rasa secukupnya. Cara membuat ayam goreng tepung crispy. Yang pertama, cuci bersih ayam untuk menghilangkan aroma amis. Berilah perasan air jeruk nipis. Yang kedua, lumurilah daging ayam dengan bawang putih halus, merica, garam, dan penyedap rasa. Aduk-aduk dan dinginkan dalam lemari es selama 1 jam. Yang ketiga, kemudian siapkan wadah lain, campurkan tepung terigu, maizena, merica bubuk, kaldu ayam bubuk, dan sedikit garam. Sekian presentasi kami. Jika ada pertanyaan, kami sediakan jawaban, bukan harapan, karena kami di sini untuk presentasi, bukan mengisi hati yang sunyi. Baik, saya mau bertanya, apa tujuan dari membuat ayam crispy? Oke, baik, di sini kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Kepada teman saya Olive, saya silakan. Baik, tujuan dari pembuatan ayam goreng tepung crispy adalah yang pertama, membudidayakan makanan sehat dan bergizi. Yang kedua, mendapatkan keuntungan dari produk ini jika kita ingin membuka usaha ayam goreng tepung crispy. Maaf jika presentasi kami kurang sempurna, karena yang sempurna hanyalah kita yang belum pernah bersama. Masih ada pertanyaan? Pas. Ya, baik, terima kasih. Oke, selanjutnya anak-anakku semua, terima kasih sudah mempresentasikan hasil diskusi kelompok. Luar biasa ya, anak-anak semua. Ibu cukup apresiasi dengan kelompok video pembelajaran, itu juga luar biasa. Dan di sini luar biasa juga. Di sana itu juga luar biasa. Oke, masing-masing kelompok sudah mempresentasikan dan hasilnya sangat luar biasa. Untuk itu, untuk memperdalam kita materi kita teks prosedur, anak-anakku sudah mempresentasikan tadi. Nah, di sini bagaimana cara membuat teks prosedur? Bagaimana cara? Oh iya. Yang pertama, menentukan topik. Yang kedua, mengumpulkan informasi. Yang ketiga, membuat kerangka tulisan. Yang keempat, mengembangkan kerangka. Dan yang terakhir, memeriksa kembali hasil tulisan. Oke, beri aplaus. Nah, selanjutnya anak-anakku semua di sini untuk memperdalam materi kita tentang teks prosedur, di sini Ibu siapkan soal, ada 10 soal anak-anakku, nanti Ibu bagi ke anak-anakku, kemudian dikerjakan ya. Dikerjakan sekarang Ibu bagikan ya. Sudah semua? Sudah pada ya, Ibu? Ya, silakan kerja sudah ya.
Silakan Ibu. Sudah? Sudah Ibu. Sudah semua? Sudah. Baik, sekarang kita langsung lihat kembali lembaran jawaban di situ. Anak-anakku lihat kembali di situ. Kita langsung periksa. Nomor 1 itu D, nomor 2 D, nomor 3 D, nomor 4 D, nomor 5 E, nomor 6 D, 7 D, 8 A, 9 D, 10 D. Oke. Sudah semua? Ada yang 100? Saya ada. Luar biasa. 80, 3 orang, luar biasa. 90, 2 orang, 3, luar biasa. Silakan kumpul ya pekerjaannya. Sudah tulis dengan namanya? Sudah Ibu. Baik, selanjutnya sudah kerja semua, nilai sudah bagus semua ya, tidak ada yang tidak remedial ya. Ya Ibu. Tapi semuanya paham tentang teks prosedur hari ini. Beri aplaus untuk kita semua. Oke, untuk itu anak-anak semua boleh ambil kertas, kita menulis dulu tugas untuk minggu depan. Baik, untuk minggu depan itu materi yang akan kita pelajari masih dalam bentuk teks prosedur, tetapi menulis teks prosedur. Anak-anakku cari teks prosedur, carilah teks prosedur sesuai dengan minat. Kemudian analisislah isi, struktur, dan kaidah perbahasaan. Baik, selanjutnya kita akhiri kegiatan kita hari ini dengan berdoa. Mari anak-anakku semua berdiri untuk kita doa. Izinkanlah saya membawakan doa ini dalam berjalan Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Masih semangat? Masih. Oke, sampai jumpa minggu depannya. Ya Ibu.